udah lama nggak pernah upload kan. Jadi sini saya mau upload video lagi. Mudah-mudahan bisa rutin sampai kapanpun. Jadi video saya ini berisi tentang tugas mata kuliah saya. Saya berasal dari kampus STANA 2 Kuala Tungkal. Program studi pendidikan agama Islam semester 4. Judul pembahasan pada hari ini yaitu pengertian supervisi pendidikan atau berisi tentang supervisi pendidikan. Oke guys, masuk ke pembahasan. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube ini. Karena like, komen, dan subscribe kalian itu sangat berharga bagi saya, bagi nilai saya terutama. Terima kasih. Oke, masuk ke pembahasan yaitu pengertian supervisi pendidikan. Kalau kita berbicara supervisi pendidikan secara lebih tuntas dan meyakinkan, masih jauh lebih dari tuntutan teori dan praktek yang baik, karena supervisi pendidikan adalah konsep yang terlambat berkembang dalam dunia pendidikan. Jadi gini, sebelum konsep supervisi ini dimunculkan, dalam studi administrasi, para administrator telah terlebih dahulu mengenal konsep inspeksi. Namun sebelum menjelaskan lebih jauh tentang apa itu supervisi pendidikan, penting terlebih dahulu kita mengetahui apa itu supervisi sehingga dapat dipahami secara benar gitu, secara mudah nanti ya, dipilah-pilah. Perbedaan orientasi antara supervisi dalam dunia pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam tulisan ini dengan inspeksi yang berlaku pada masa sebelum lahirnya konsep supervisi pendidikan. Jadi supervisi ini berasal dari dua kata yaitu super dan vision. Apa itu super? Yaitu super itu adalah diartikan menjadi kelebihan atau orang yang memiliki kelebihan. Jadi super ini biasanya superhero gitu kan, dia mempunyai kelebihan. Jadi super ini betul sebagai orang yang memiliki kelebihan atau kelebihan. Sedangkan vision diartikan sebagai pandangan jauh ke depan. Jadi visi kita apa gitu, vision, pikiran atau pandangan kita ke depan. Apa nih, misalnya saya memandang ke Anda ini kan, apa yang saya pikirkan? Oke. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor atau diartikan dengan orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Pola pikir dia atau pandangan dia jauh ke depan. Merancang sesuatu hal, dia seorang supervisor. Sedangkan orang yang dikenai supervisi disebut dengan supervis atau orang-orang yang dikenai pengawasan yang dilakukan oleh supervisor. Adapun kegiatan pengawasan dilakukan oleh pengawas disebut dengan kegiatan supervisi. Jadi supervisi adalah kegiatan pengawas yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelebihan atau kemampuan sehingga kinerja orang yang diawasi menjadi lebih baik. Jadi supervisi ini adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian, kelebihan, yang mempunyai pandangan yang sangat jauh atau pola pikir dia yang sudah memikirkan hal-hal yang akan terjadi atau sebab akibatnya. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tujuan supervisi pendidikan. Situasi belajar mengajar pada institusi pendidikan sekarang ini menggambarkan suatu keadaan yang sangat kompleks.
Kekalutan yang ada adalah akibat faktor objektif yang saling mempengaruhi sehingga mengakibatkan menurunnya hasil belajar. Oleh karenanya, perlu adanya menciptakan situasi yang memungkinkan siswa-siswa dapat belajar dengan baik dan guru-guru membimbing dalam suasana kreatif, di mana mereka merasa bertumbuh dalam jabatan mengajar mereka. Bertolak dari urgensi, kegiatan supervisi dalam menciptakan situasi yang nyaman dan kreatif bagi guru tersebut, maka supervisi pendidikan bertujuan untuk memperkembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Usaha perbaikan belajar mengajar ditujukan pada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan, yaitu membentuk pribadi anak didik secara maksimal. Menurut Piet A. Suhertian mengemukakan, jadi ada yang berpendapat nih kan, tujuan supervisi pendidikan adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Jadi menurut Piet Suhertian, jadi tujuan supervisi pendidikan ini memberikan layanan dan bantuan untuk apa? Untuk mengembangkan situasi belajar dan mengajar yang dilakukan guru dan murid di kelas. Jadi supervisi ini kita membantu gitu. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah memberikan layanan, bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Jadi supervisi ini lebih cenderung kita sebagai pelayan. Masuk pelayan ini, kita yang memberikan pelayanan di situ, memberikan suatu perkembangan di dalam kelas itu, memberikan bantuan agar apa? Agar kualitas mengajar guru di kelas ini menjadi lebih baik dan kualitas belajar siswa pun menjadi lebih baik. Oke. Prinsip supervisi pendidikan. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi ini lingkup pendidikan adalah bagaimana cara merubah pola pikir yang bersifat otokrat dan kreatif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif, realitas objek di lapangan terkait implementasi supervisi pendidikan masih berjalan tak ubah seperti inspeksi. Lebih jelasnya, dibutuhkan sebuah sikap yang dapat menciptakan situasi dan relasi di mana guru-guru merasa aman dan merasa diterima sebagai objek yang dapat berkembang sendiri. Untuk itu, dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di berbagai lembaga pendidikan atau sekolah diperlukan prinsip, yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ini memiliki ciri sebagai kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Tadi prinsipnya ya, teman-teman. Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan sebagainya. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan kontinu. Jadi kita untuk memperoleh data perlu apa? Memperoleh data di kelas itu, misalnya kita ingin mengobservasi atau supervisi itu, kita harus memperoleh data tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara dialog, menggunakan alat perekam, atau hal-hal lainnya yang bersifat mencari tahu. Oke, teman-teman, sahabat saya, terima kasih telah menonton video ini.
saya sadar bahwa saya masih banyak kekurangan. Saya masih belajar ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau menurut teman-teman yang menonton video ini banyak sekali salah dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Karena itu sangat berharga bagi saya dan bagi nilai saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.